Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru. Izinkanlah kami di sini membawakan istilahnya program guru belajar seri pendidikan inklusif bagian untuk pengimbasan ya. Ini judulnya program guru belajar seri pendidikan inklusif oleh saya sendiri yaitu Risdianto dari SMK Negeri 1 Kemusu Kabupaten Boyolali. Langsung saja Bapak Ibu, untuk pengimbasan ini yang pertama kita harus tahu dulu apa itu program guru belajar seri pendidikan inklusif. Program guru belajar seri pendidikan inklusif oleh Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus merupakan kegiatan dirancang untuk menjawab tantangan guru-guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi agar mereka mampu melayani keberagaman peserta didik di kelasnya masing-masing. Program ini dilaksanakan melalui 3 tahapan, yaitu bimbingan teknis, BIMTEK, pelatihan, dan pengimbasan. Jadi untuk bimbingan teknis, pelatihan ini sudah saya selesaikan, sudah ada sertifikatnya. Yang pertama yaitu BIMTEK, kemudian kalau pelatihan belum ada untuk saat ini, berarti kita pada tahap yang ketiga yaitu pengimbasan. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu untuk seri pendidikan inklusif? Yang pertama di sini disebutkan meningkatkan pengetahuan guru tentang konsep keberagaman peserta didik. Jadi nanti ada keberagaman tentang peserta didik ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan dan memberikan pengalaman langsung kepada guru untuk melakukan identifikasi, kemudian nanti assessment, kemudian planning metrik, yang terakhir nanti PPI yaitu program pembelajaran individual. Yang ketiga, memberikan pengalaman pada guru dalam mengikuti kegiatan BIMTEK dan di kelas secara daring. Ini sudah sering kita lakukan oleh Bapak Ibu. Selanjutnya, materi BIMTEK yang pertama adalah mengenai keberagaman peserta didik. Nah, di sini bisa penjenengan pirsani ya untuk gambarnya. Ada peserta didik reguler, peserta didik berkebutuhan khusus, peserta didik berkebutuhan layanan khusus. Jadi nanti ini yang akan kita bahas. Nah, peserta didik berkebutuhan khusus itu adalah peserta didik yang memiliki hambatan tertentu seperti hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, intelektual, fisik, autistik ya. Dan hambatan lainnya yang seperti anak hiperaktif, lamban belajar, rendah konsentrasi, dan gangguan perilaku tertentu. Di sini sudah kita berikan gambaran klasifikasinya, ada hambatan sensorik, kognitif, fisik, dan hambatan lainnya. Nanti untuk sensorik itu contohnya tunanetra, tunarungu, untuk mental itu tunagrahita, fisik itu tunadaksa, hambatan lainnya adalah gangguan perilaku autis, cerdas istimewa, sampai kesulitan belajar spesifik. Kebutuhan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, ini mengapa kita perlu mengadakan pembelajaran PDBK atau peserta didik berkebutuhan khusus? Ini memang sesuai dengan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 mengenai pendidikan inklusif. Bisa penjenengan lihat ya ini. Lanjut, hakikat pendidikan inklusif itu apa? Di sini disebutkan agar guru maupun peserta didik merasa nyaman dengan adanya perbedaan dan memandangnya sebagai tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar dan bukan menganggap sebagai masalah ya. Ini secara hakikatnya. Kemudian mekanisme layanan peserta didik berkebutuhan khusus. Ini yang pertama identifikasi. Yang pertama tadi identifikasi, kedua asesmen, layanan intervensi, dan penempatan dan tindak lanjut. Jadi pertama kita identifikasi dulu mana peserta didik yang mengalami kebutuhan khusus, kemudian kita adakan asesmen, penilaian, kemudian intervensi, kemudian tindak lanjutnya nanti terakhir adalah PPI. Nah, di sini langsung asesmen. Ini ada konsep umum, konsep khusus. Ini mengumpulkan informasi selengkap-lengkapnya mengenai individu yang digunakan memuat pertimbangan dan keputusan. Tujuannya apa? Asesmen ini memperoleh informasi tentang kondisi peserta didik baik berkaitan dengan kemampuan akademik, non akademik, dan kekhususan ya. Ini fungsinya, ini sasarannya. Kemudian lanjutnya adalah planning metrik. Planning metrik ini tugasnya adalah sebagai mapping. Mapping itu adalah memetakan kondisi peserta didik. Kemudian tujuan planning seperti saya katakan di depan yaitu memetakan kondisi PDBK ya, berdasarkan hasil asesmen. Jadi hasil asesmen tadi digunakan untuk menentukan planning metrik. Kemudian ada analisis dampak aspek, analisis strategi layanan. Kemudian ini fungsinya menetapkan kondisi awal sampai nanti kita bisa skala prioritaskan layanan anak berdasarkan berat ringannya atau dampak yang telah dituangkan dalam tabel. Nah, yang terakhir adalah program pembelajaran individual PPI. Nah, kenapa PPI ini penting? Ini memang sesuai dengan apa yang diprakarsai oleh Samuel Greathouse tahun 1971 ya. Salah satu bentuk layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus PDBK. Jadi sudah diatur untuk layanan anak yang
berkebutuhan khusus. Nah, selanjutnya untuk bagian yang pertama tadi sudah selesai. Sekarang kita ke yang kedua, yaitu diklatnya ya. Jadi di dalam tahap kedua ini kita langsung menuju ke prakteknya. Kalau di bagian awal fintech kita hanya teori-teori saja, kemudian untuk yang tahap 2 diklat adalah kita langsung praktek, baik itu mulai dari identifikasi, ini mempelajari instrumennya, kemudian latihan identifikasi, kemudian tes akhir. Kemudian asesmen, kalau tadi hanya teori, di sini kita langkah-langkahnya harus kita laksanakan, mulai dari menyusun kisi-kisi, menyusun instrumen, melaksanakan asesmen, menyusun, melaksanakan tes akhir, dan refleksi. Kemudian program pembelajaran individual atau PPI tadi kita juga sama, dituntut untuk bisa mempelajari instrumen PPI-nya, kemudian latihan penyusunan PPI-nya, yang terakhir adalah tes akhir. Demikian tadi Bapak Ibu untuk pembahasan mengenai materi pendidikan inklusif. Saya kira untuk materi yang lainnya bisa saya lampirkan nanti di dalam soft file ya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.